Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya la ihsani wa syukrullah wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman nisyani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Ya, teman-teman dari Kampung Sahabat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bercerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang masa mudanya. Pada masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan dia pernah mengembalakan kambing, yaitu kambing milik Bani Sa'ad dan para penduduk Mekah. Pada masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Rasulullah pernah berdagang. Kita bahas yang mengembala kambing dulu. Rasulullah SAW mengembalakan kambing milik Bani Sa'ad dan para penduduk Mekah, yaitu dengan imbalan beberapa dinar. Dinar itu uang zaman dulu. Pada masa itu Rasulullah SAW banyak merenung, banyak menyendiri, dan banyak berpikir tentang penciptaan alam semesta ini. Contohnya berpikir tentang penciptaan bintang, siapa yang menciptakannya, penciptaan bulan, siapa yang menciptakannya, dan ciptaan langit dan bumi. Dia selalu berpikir tentang penciptaan itu, karena tidak mungkin ada alam yang sebagus ini, kata Rasulullah. Gak ada yang menciptakannya, pastilah ada yang menciptakannya. Dan suatu ketika Rasulullah SAW pernah juga berkeinginan seperti pemuda-pemuda Mekah lainnya, yaitu berhura-hura dengan harta-harta mereka, berpoya-poya karena gulimahnya harta. Dan pernah Rasulullah SAW ingin mendatangi suatu pesta pernikahan. Kalau di kita pernikahan ya, yang itu yang ada dangdut-dangdutnya atau banyak musik-musiknya. Rasulullah SAW berkeinginan untuk mendatangi tempat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya Rasulullah pun tidak jadi ke situ, dikarenakan Allah mempingsankannya di pertengahan jalan itu. Jadi ketika Rasulullah SAW pengen turun ke Mekah dari perbukitan pengembalaan kambing, pas sudah dekat baru mendengar musik-musik, kemudian dia pun tertidur di situ. Bukan pingsan ya, tertidur. Dan begitulah kehendak Allah. Dan pada masa muda Rasulullah SAW juga pernah berdagang. Pada usia 25 tahun Rasulullah SAW mendagangkan barangnya Khadijah binti Khuwailid. Kemana? Ke Syam. Syam yaitu sekarang negara-negara ya kayak Lebanon dan sekitarnya, kayak Palestina. Pada usia 25 tahun itu Rasulullah SAW berdagang. Ibnu Ishaq menuturkan Khadijah ini adalah wanita pedagang terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang mendagangkan barang dagangannya. Jadi dia memiliki barang dan dia menyuruh orang-orang untuk mendagangkan barang-barangnya dia. Dan nanti hasilnya dibagi dua atau hasilnya terserah Khadijah sesuai perjanjian. Sementara orang-orang Quraisy, yaitu tempatnya Rasulullah, Bani Quraisy, maka mereka hobinya itu berdagang. Kayak kakeknya Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah SAW, mereka hobinya berdagang. Dan ketika itu Khadijah mendengar tentang Rasulullah SAW, tatkala mendengar tentang kejujurannya dan kemuliaan akhlak beliau, tentang kehidupannya itu, maka Khadijah pun mengutus suatu utusan untuk menemui Rasulullah SAW dan menawarkan, apakah kamu mau mendagangkan barang-barang Khadijah dan akan dibayar lebih daripada
eh, daripada orang-orang yang lain gitu. Jadi khusus beliau dilebihkan sesuai perjanjian dan ditemani nanti kalau maksudnya dan dibayar lebih, plus nanti kalau ke Syam itu ditemenin oleh Maisaroh kalau nggak salah pembantunya Khadijah binti Khuwailid itu. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun menerima tawaran itu. Beliau harus pergi bersama orang pembantu yang pembantunya itu yaitu Maisaroh. Beliau menerima tawaran itu, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisaroh. Setelah Maisaroh dan Rasulullah SAW pergi ke ke Syam dan berdagang di sana, akhirnya dia kembali lagi kan ke Mekah. Akhirnya setibanya di Mekah dan setelah Khadijah tahu keuntungan dagangannya itu sangat melimpah, yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya, itu sangat memukau sekali. Dan Maisaroh pun menceritakan tentang akhlak-akhlak beliau, kecerdikan beliau, kejujuran beliau. Maka Khadijah ini seakan-akan dia menemui barang barang hilang terus ketemu lagi. Kita kehilangan barang yang bagus dan akhirnya ketemu lagi, itu perasaan Khadijah saat itu. Dan di situ pula Khadijah ingin menikah. Sebenarnya sudah banyak yang ingin melamar Khadijah binti Khuwailid ini, dari pemuka-pemuka besar, dari orang-orang kaya, tajir, dan orang-orang terpandang lainnya. Tapi Khadijah menolak. Akhirnya Khadijah pun teringat dengan rekannya yang bernama Nafisah binti Muyyah. Dia meminta agar rekannya ini menemui beliau dan membuka jalan agar mau menikahi beliau. Akhirnya Rasulullah SAW pun menerima lamaran beliau. Dan paman-paman Rasulullah menemui paman-paman Khadijah. Dan setelah dua-duanya fix, udah pas, akhirnya mereka pun menikah. Yang dilaksanakan setelah 2 bulan setelah Rasulullah SAW berdagang ke Syam. Yang ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah adalah Bani Hashim dan para pemuka Bani Mudhar. Bani Hashim dan pemuka Bani Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sebelum sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau adalah 20 ekor unta. Sekarang 1 ekor unta ya bersekitaran 50 juta. Dan saat itu pula Khadijah berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun. Dan Khadijah pun terkenal dengan kecantikan, kepandaian, dan sekaligus kekayaannya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah menikah kepada wanita lain selama Khadijah masih hidup. Semua putra-putri beliau selain Ibrahim maka berasal dari rahim Khadijah binti Khuwailid. Sedangkan Ibrahim kan berasal dari Maryah. Sedangkan yang lainnya kayak Qasim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah itu berasal dari rahimnya Khadijah binti Khuwailid, yang semoga Allah meridhoinya. Semua putra-putri beliau itu meninggal selagi Rasulullah SAW masih hidup, kecuali Fatimah yang meninggal setelah 6 bulan Rasulullah meninggal. Dan begitulah cerita yang bisa Ana sampaikan pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil faidah dari kisah di atas. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita agar kita bisa memahami kehidupan di dunia ini, yaitu cuma kehidupan yang fana, dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah di atas ini dan menerapkan kepada kehidupan kita. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.